Halo, welcome back to my channel, Bang Ray Cooking Show. Hari ini gue mau masak makanan western nih, spaghetti carbonara. Tapi ala Indo ya. Kenapa gue bilang ala Indo? Soalnya carbonara kita sama kalau orang terminasi aslinya buat orang bule itu beda. Carbonara yang gue mau bikin ini basically pakai cream sauce. Nah sebenarnya terminasi yang lebih tepat itu bukan carbonara tapi spaghetti Alfredo sebutannya ya. Tetapi karena di Indonesia kebanyakan ya mungkin dipopulerkan salah satu chain restoran pizza terbesar di Indonesia ya kan bilangnya spaghetti carbonara tapi pakainya cream sauce gitu kan yang banyak, padahal itu sebenarnya lebih tepatnya Alfredo sih. Kalau carbonara yang otentik tuh pakainya kuning telur mentah ya kan, kuning telur mentah sama daging asap sama krim sedikit aja krimnya gitu loh. Jadi bener-bener berbeda sama carbonara yang kita suka makan di restoran tuh, berbeda banget ya. Oke, nah kita langsung, gue langsung sebutin aja ya bahan-bahan utamanya ya. Jadi yang pasti kan ada spaghetti ya. Yang pasti ada spaghetti. Spaghetti itu ukurannya beda-beda ya, macam-macam. Apa namanya? Tergantung dari mereknya. Kadang ada yang sebut ukuran 10, ada yang sebut ukuran 11, beda-beda. Nah, lo mau pakai fettuccine juga boleh. Bedanya fettuccine sama spaghetti apa sih? Kalau spaghetti kan dia bulat-bulat kan, lurus-lurus panjang bulat-bulat. Kalau fettuccine itu dia agak lebar. Jadi ibaratnya kalau tukang bakmi nih, ini mie keritingnya nih. Fettuccine tuh mie lebarnya ya kan, kayak gitu. Nah, untuk bikin cream sauce-nya, gue ada tepung terigu sama mentega. Nah, terus ada bawang bombay, bawang putih, ada heavy cream. Nah, heavy cream ini nih akan gue jelaskan ya. Heavy cream ini adalah krim untuk memasak ya. Dia terlihat seperti susu, tapi dia bukan susu ya. Ini bisa lu pakai untuk cream sauce, bisa lu pakai untuk bikin cream soup, bisa juga untuk apa namanya toppingan kue, toppingan kopi-kopian. Tapi kalau untuk dessert atau kopi-kopian, ini kan tawar, lo harus tambahin dulu sama powder sugar atau gula bubuk gitu ya, tepung gula bubuk. Nah, jangan pakai yang warnanya pink ya, yang warnanya pink tuh kalau nggak salah mereknya Rossel atau apa gitu ya, sorry sebut merek ya, tapi itu Rossel bagus, tapi peruntukannya untuk dessert, bukan untuk masak. Kalau lo masak, mau masak makanan pakainya yang kayak gini, krim Rossel, nanti makanan lo jadi manis, ngaco bro, ya kan? Nggak cocok gitu loh. Nah, kalau lu mau pakai selain yang Elevire ini, lu bisa juga pakai yang namanya Milac Gold. Warnanya kuning-kuning juga, ada tulisannya Milac Gold. Nah, itu juga oke untuk masak, cocok krimnya ya. Jadi ini namanya heavy cream. Nah, gue campur sama susu full cream, susu biasa nih, susu UHT full cream ya. Gue campur, kenapa? Karena kalau lu pakai krim doang, nanti terlalu enak ya, spaghetti lu terlalu enak. Kita kan orang Indonesia ya, walaupun ini masakan bule ya, kita kan orang Indonesia, kita nggak doyan terlalu banyak krim dan keju kan cepet enek kan. Orang kita terlalu mateng nggak suka, makanya harus diencerkan dengan susu full cream ini. Ya kalau lu mau pakai krim semua juga boleh, silakan ya kan, nggak ada yang larang. Cuman kalau menurut gue, preferasi gue, pengalaman gue kerja di Indonesia, masak di Indonesia, orang kita kurang suka dengan yang terlalu creamy, gitu aja ya. Makanya dicampur. Kalau di luar negeri nih, di Amerika ada yang nyampur krim sama susu, udah ada, namanya half and half, setengah-setengah. Itu beneran ada, lu kalau nggak percaya cari aja di Google half and half gitu loh ya. Gua nggak ngarang ini ya. Nah, ini gua taruh sini. Oke. Nah, ini ada keju parmesan bubuk sama oregano gitu ya. Nah, untuk keju parmesan bubuk juga, sorry gua pakai yang bubuk aja ya. Kalau ada yang nanya gitu kan, ada yang nyinyir ke gue gitu kan, Bang, lu kan harusnya lebih tahu, kalau di luar negeri kan orang pakainya yang keju keju ini parmesan yang batangan tuh, ada tuh yang asli ya, yang seger, yang fresh, orang bilang yang fresh cheese yang batangan. Iya, kita lihat harganya dulu dong, itu yang batangan itu harganya terlalu mahal ya. Jadi kita pakai yang bubuk aja. Kenapa? Karena harganya lebih bersahabat. Kalau lu merasa udah sultan, lu mau pakai yang batangan, silakan, nggak ada yang larang ya. Cuman untuk acara show gua pakai yang bubuk aja cukup ya, nggak usah yang terlalu mahal-mahal lah gitu kan. Sama dengan oregano, gue juga pakai oreganonya nih, oreganonya yang kering ya, bubuk oregano kering. Mau pakai yang fresh, yang di supermarket mahal tuh yang jual-jual barang impor, mau beli yang fresh, silakan, lebih bagus.
Tapi sesuaikan kembali dengan isi dompetmu ya. Kalau terlalu mahal, ya nggak usah. Beli aja apa yang cukup di dompet kita gitu loh, apa yang kita mampu. Kalau gue jujur, gue lebih prefer yang bubuk aja, nggak terlalu mahal ya. Oke. Lalu di sini ada smoked beef, ya. Ada jamur kalengan. Nah di sini gue untuk bikin sausnya gue pakai mentega. Nah ya, kalau lu mau pakai butter silahkan. Kalau gue pakai mentega aja cukup. Kenapa? Karena butter asli itu harganya juga sekali lagi harganya agak mahal. Bukannya gue pelit, tapi gue pengen orang yang nonton acara gue ini bisa semua orang bisa ikut masak gitu ya. Kalau harganya terlalu mahal nanti kan nggak semua orang bisa ngikutin resep gue ya. Oke? Langkah pertama kalau gitu kita harus rebus pastanya dulu. Nah, rebus pastanya nih gue udah ini ya, masukin air, gue didihin dulu ya. Nah kan, nah ini tuh lu lihat ya, nah tuh lihat. Gue udah kayak Kapten Amerika belum? Wow. Kalau ini jadi Spartan. Kapal miring Kapten Oleng. Ini kan gini. Kayak orang gila gue. Nah udah ya. Oke. Nah ini kita rebus aja bentar ya. Nah rebus pasta ini ini langsung aja kita masukin ya, mau lu puter dulu kembangin ya, terserah gini kan, nah kagak bisa. Nah jadi rebus pasta ini nih gini, ada triknya ya. Kalau apa namanya, kalau kita lihat bungkusannya nih berapa menit ya, karena beda merek biasa beda cara gitu kan. Di sini bilangnya 12 menit. Nah oke, kalau orang bule masak pasta itu al dente. Apa itu al dente? Al dente itu artinya masak yang tepat gitu, bukannya setengah matang, bukan. Orang suka salah pikir, orang bilang al dente tuh masak setengah matang, pastanya masih keras. Enggak, pastanya udah matang, cuman masih terlalu agak keras buat lidah Indonesia. Nah, makanya kalau di sini dibilangnya 12 menit al dente, biasanya gua akan pasang timer, mungkin gua lebihin 1-2 menit, mungkin 13 sampai 14 menit. Kenapa? Pengalaman gua kerja di Indonesia bertahun-tahun, kalau lu bilang 12 menit, dimasak 12 menit, orang suka komplain, dibilang pastanya belum mateng ya. Mohon maaf, bukannya gua ngajarin cara masak yang nggak bener, bukan. Pengalaman gua di industri ya, pengalaman tidak bisa bohong loh, ilmu bisa bohong, pengalaman tidak bisa bohong ya. Kalau lu masak al dente, orang kita kurang doyan. Kalau lu masakin buat bule, betul harus al dente. Kalau buat orang Indonesia kebanyakan nggak bisa al dente ya. Masak aja sampai agak matang, tapi jangan lodo ya. Jangan sampai lodo juga, jelek gitu loh. Jadi ini pastanya harus kita rebus dulu, kurang lebih dibilang 12, berarti gue rebus 13 sampai 14, oke? Kita tinggal dulu ya. Oh ya, sebelumnya satu lagi. Ini tadi kan gue air ya, gue kasih garam doang ya. Ada orang yang rebus pasta dikasih minyak, dikasih mentega, nggak ada gunanya. Kenapa? Karena air dan mentega itu sifatnya tidak bisa menyatu, ya. Seperti kamu dan dia. Kamu dan dia tidak pernah menyatu. Kamu suka dia, dia tidak suka kamu. Oke, jadi ini kita tinggal dulu ya. Bye-bye. Oke, pastanya udah lagi kita rebus. Kita langsung bikin aja saus carbonara atau alfredo-nya ya. Nah, gimana nih langkah pertama? Gua akan bikin yang namanya roux, R-O-U-X, roux. Bukannya ruh jahat ya, bukan ya. Ini ROUX, roux gitu kan. Nah caranya gimana? Adalah tepung terigu dan mentega atau butter ya, dimasak bareng nih. Gue masukin menteganya di sini, gue pakai 4 ya. Tuh 2, 3. Nah gue pakai kurang lebih 4 sendok. Kalau menteganya 4 sendok berarti tepungnya kurang lebih 2 sendok ya. Gitu loh ya. Oke, 2 sendok gitu ya. Nah, ini tepung dan menteganya itu kita masak ya. Kita bikin buat ngentelin nih, buat ngentelin sausnya nanti. Namanya roux, R-O-U-X, roux gitu ya. Panasnya juga nggak usah terlalu panas ya, karena takutnya takutnya menteganya cepet gosong gitu kan. Karena di sini menteganya gue nggak campur sama minyak. Ya.
Oke, setelah ini matang ya, setelah ini matang, bentar aja nggak usah lama-lama. Ini gua taruh di mangkok dulu ya, karena gua akan tumis apa namanya bawang-bawangannya dulu. Oke, ini kita taruh dulu, kita sampingkan dulu ya. Oke. Setelah kita bikin roux-nya, kita akan bikin sausnya nih ya. Jadi ini dengan masih kuali yang sama ya, pan yang sama. Gue pakai di sini gue pakai wok ya. Ini kuali Asia, tapi is okay, jujur is okay. Ya, masak itu kan harusnya spaghetti bikinnya pakai pan bule dong ya. Di rumah gue adanya ini ya gue pakai ini, nggak masalah dong. Yang penting kan hasilnya sama. Betul nggak Mas Rul? Betul. Betul Pak Eko. Tidak. Betul tidak. Nah ya, aku masukin bawang bombay dulu nih ya. Bombay set. Ini namanya potongan Brunoise ya, Brunoise atau dice kecil-kecil, bukan Bruno Mars ya. Kalau Bruno Mars lain itu. Nah, gue potong begini, oke. Bawang putih, jebret. Oke, nah ini langsung aja kita tumis ya. Tumis. Nah, bawangnya kita tumis. Kita tumis juga ininya, apa namanya, smoke beefnya ya. Udah mulai kering nih smoke beefnya. Kita masukin jamurnya. Langsung aja. Set. Asik. Nah ini jamurnya udah mulai kering juga nih ya, ini udah panas. Kita masukin susunya ya. Sama krim. Susunya masuk, krimnya masuk. Kita kasih oreganonya dikit ya, nggak usah banyak-banyak. Paling 1 sendok teh cukup ya. Ini roux yang tadi kita udah bikin kan, pengentalnya nih, tepung sama menteganya nih, apa roux ya, roux jahat itu ya, roux jahat ya. Ini kita masukin ya, supaya
sausnya kental gitu ya. Biar masak larutnya lebih pas. Nah, kita pakai ini ya, balon wish. Tuh ya. Kita kocok dikit ya. Kalau gue bilang kocok-kocok ya demen lu. Kan nyengir terus kan. Nah, ini kita masak dulu ya. Nanti dia otomatis krimnya akan mengental sendiri nih. Cepet ya. Nah, selagi masih dimasak, kita tambahin dulu sama keju bubuknya ya. Nah, kalau ini boleh agak banyak nih, mungkin satu sendok makan boleh ya, 1-2 sendok makan. Nah, keju parmesannya ya, ini rasanya juga sedikit asin ya. Nah, gua seasoning, di sini gua seasoningnya pakai chicken powder ya. Walaupun ini pakainya smoked beef, tapi gua pakainya chicken powder. Kenapa? Karena gua nggak mau carbonara gua warnanya jadi butek. Kalau pakai beef powder, cenderung nanti saus krim gua jadi warnanya gelap gitu ya. Jadi jelek. Nah, makanya gua pakai yang chicken powder aja, ya, supaya warnanya tetap krim, tetap putih gitu ya. Sama lada juga lada putih dikit ya. Gue nggak pakai lada hitam sama. Nanti takutnya warna krimnya jadi rusak gitu ya. Nah, ini udah kental tuh, lihat kan? Udah kental nih ya. Udah jadi nih. Tinggal gue cobain, oke? Gue cobain dulu, kurang apa? Mantap. Oke, jadi ini pasta yang tadi kita udah rebus ya. Yang tadi pasta yang udah direbus, gua udah tirisin ya, gua kasih minyak dikit supaya nggak nempel. Nah, ini langsung aja kita masukin ke dalam sausnya, oke? Kita aduk. Ini udah matang, gua matiin. Kita masukin aja langsung. Kita aduk dikit ya. Ini bahasa Italinya nih delicioso ya. Delicioso, delicious. Lo lihat kan? Ya, cakep banget nih. Nih, gue lihat ya, ambil dikit nih. Creamy tuh, lihat tuh. Oh my god. Oh my goodness. Looks very good ya. Oke, pelan-pelan. Ya. Ini langsung aja gue plating ya. Wah, ini kalau diputer-puter nih ya, kalau di restoran Italia diputer-puter aja ya, gaya lah. Oke, sip. Nah, ini kan masih terlihat kosong ya, sebentar ya. Ya, maklum, gue pakai sumpit dikit ya. Kelamaan kerja sama orang Jepang, dia suka pakai sumpit. Nah, oke. Gue kasih hiasan dikit ya, biar lebih cakep, oke. Gue pakai ini daun bawang di slice. Mau pakai daun parsley juga kayak di restoran. Biasa orang restoran suka pakai daun parsley kan, daun peterselie itu di atasnya. Yang kagak pernah lu makan, cuma lu ambil lu buang. Ya, ngaku aja lu ya kan. Sama gue juga gitu, ya kan. Nah, ini jadi gue pakai daun bawang aja lah, yang ada di dapur gue ya. Gue kasih begini. Nah, terakhir gue kasih lagi bubuk keju parmesan ya. Nih. Oh ya, gue taburin lagi tuh. Oke, oh ya. Sip. Nah. Oke, ini spaghetti carbonara ala gue, ala Indo. Oke. Thank you for watching my channel, Bang Ray Cooking Show. Jangan lupa like, komen, serta subscribe terus ke channel gua untuk ikuti resep-resep selanjutnya yang lebih mantap. Semoga resep yang gua share hari ini bermanfaat buat lo semua. Kalau gua aja bisa masak, lu juga pasti bisa. See you!